Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ngopi Horor. Saya akan menceritakan kembali ya. Jadi kemarin itu kan yang sudah terupload video yang kemarin itu ada yang judulnya Rumah Dinas itu. Tetangga dari Bu Wati yang kemarin saya ceritakan itu nelpon saya, wah kurang lengkap itu Cak Tem. Jadi ini ada tambahan cerita lagi dari, sebut saja namanya Mas Hendro. Jadi kebetulan Mas Hendro ini tetangganya Bu Wati ya, yang di perumahan tentara itu. Jadi yang paling ujung rumahnya Bu Wati, terus Mas Hendro-nya ini kebetulan selang 3 rumah lah. Jadi Mas Hendro nelpon saya bahwa Mas Hendro itu juga ingin melengkapi cerita yang di video yang sudah terupload. Jadi kalau dari sudut pandangnya Mas Hendro, rumah dinas yang ditempati Bu Wati itu memang banyak kejadian horor. Ini menurut Mas Hendro dan tetangga-tetangga lainnya itu seperti itu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat dulur-dulur yang sudah subscribe, yang sudah share, like, komen, dan bagi yang belum subscribe ya kalau bisa cepet-cepet subscribe biar kita semangat bikin videonya. Oke, jadi ini cerita kembali di perumahan tentara tadi. Ini dari versi sudut pandangnya tetangganya Bu Wati, dari Mas Hendro. Waktu itu Mas Hendro masih kelas 3 SMA. Bilangnya Mas Hendro itu kalau malam, kalau Bu Wati ini nggak ada di rumah, mungkin ke rumahnya saudara, ke orang tuanya, walaupun rumah itu dalam keadaan kosong, itu kadang-kadang kalau nongkrongnya anak-anak muda di komplek itu kan di depannya Bu Wati itu ada kayak saung, kayak jogloan apa ya namanya, kayak gazebo itu. Di situ sering dipakai main catur, karambol. Kebetulan waktu itu kira-kira jam setengah 10 malam itu di situ banyak yang nongkrong. Ada yang catur, ada yang main karambol. Terus Mas Hendro sama temen-temennya itu, ada Mas Fajar, ada Mas Sis, itu bilang, loh di rumahnya Bu Wati itu kok rame, apa Bu Wati sudah datang, udah di rumah kok ada TV-nya nyala, terus ya kayak ada orang aktivitas gitu. Kebetulan waktu itu ada penjual, kalau di daerah Surabaya itu namanya tahu tek ya. Setelah ada penjual tahu tek lewat kan, yang nongkrong tadi Mas Hendro sama teman-temannya itu beli. Sebelum tahu tek tadi habis dimakan, itu dari rumahnya Bu Wati itu keluar, seolah-olah yang keluar itu Pak Warno. Pak Warno itu suaminya Bu Wati. Terus dibayarin tahu tek tadi sama Pak Warno tadi, dibayarin. Biasanya Pak Warno itu memang orangnya apa ya, orangnya royal. Terus Pak Warno itu keluar bilang, berapa tahu teknya, yang pesen yang makan orang berapa, ini saya bayarin. Itu Pak Warnonya. Setelah bayarin tadi tahu tek tadi, Pak Warno tadi masuk
Tapi sebelum masuk ditanya sama Mas Hendro, loh Pak Warno sudah pulang dinas ta? Bilangnya keluar pulau. Oh iya udah pulang. Setelah gitu aku tak istirahat dulu, kamu lanjutin nongkrong-nongkrongnya, bilangnya Pak Warno gitu. Akhirnya Pak Warno masuk. Setelah paginya karena aktivitas di situ sepi, yang lain namanya komplek tentara ya dinas, ada yang sekolah anak-anaknya. Kebetulan waktu itu Mas Hendronya juga sekolah, waktu itu kelas 3 SMA sekolah. Terus kira-kira jam 3 itu kok Bu Ati itu datang sama anaknya, datang terus ketemu sama Mas Hendro tadi, disapa, loh Bu Ati dari mana? Loh dari kemarin saya tidur di rumahnya orang tua. Loh Pak Warnonya kemana? Loh Pak Warno masih dinas di luar pulau. Loh lah semalam yang di rumah itu siapa? Yang nggak ada siapa-siapa, rumahnya kosong. Dibilang Bu Ati gitu. Loh yang bayarin tahu tek semalam itu siapa? Loh kok yang bayarin kan Pak Warno. Loh nggak ada, Pak Warnonya dinas luar pulau. Dari situ Mas Hendro juga berpikirnya biarin, tapi ya ada perasaan merinding, cuman gimana lagi om, sudah terjadi. Akhirnya di situ mulai sering, di rumahnya Bu Ati tadi mulai sering ada aktivitas gaib lah istilahnya, kayak aktivitas astralnya itu semakin banyak, bilangnya Mas Hendro seperti itu. Terus kebetulan lagi di depannya Bu Ati itu ada tanah kosong dan ada sekolahan itu, sekolahan SMP waktu itu. Nah kebetulan anaknya penjaga sekolah itu temennya Mas Hendro. Nah terus waktu malam hari, sebut saja namanya Mas Fajar. Mas Fajar itu anaknya penjaga sekolah, kan biasanya nongkrong-nongkrong bareng. Tanya sama Mas Hendro, Jak Kak metua Kak dolen nang jowo. Jadi jarak komplek itu perumahan yang ujung itu, bilangnya perumahan Bintara lah, itu ke ujung aspal yang di jalan raya itu kira-kira ada kalau 4 kilo. Jadi kalau kepingin keluar ke jalan utama, jalan raya itu 4 kilo. Terus bilangnya Fajar males di omae, di rumah aja. Itu kok nggak keluar Mas Usman. Nah, Mas Usman itu kan yang tinggal di rumahnya Bu Ati itu, saudaranya Bu Ati itu. Paling masih nonton TV gitu. Akhirnya kira-kira jam 10 itu Mas Usman keluar nongkrong bareng. Kira-kira jam habis ngobrol, ada yang sekak, ada yang main karambol. Itu kan di ujungnya rumahnya Bu Ati itu kan ada kayak taman, istilahnya tanah kosong sedikit tapi areanya ikut rumahnya Bu Ati, biasanya untuk tanaman-tanaman apa. Nah itu kok Fajar itu ngelihat ada orang tua nyapu jam 11 malam itu. Loh, bilang sama Mas Fajar itu, bilang sama Mas Usman sama Mas Hendro, Bro, itu kok ada orang nyapu-nyapu. Mana sih Jar? Dilihatin sama Mas Hendro. Terus Mas Usman itu ikut ngelihat gini, nggak ada tuh Jar, itu tadi ada orang nyapu-nyapu. Akhirnya dilihat lagi, ayo disamperin sana. Nah, anak 3 tadi nyamperin, disamperin ya nggak ada. Nah, habis itu duduk lagi nerusin main karambol tadi. Nggak lama dari situ ada, dari selatan itu ada kayak angin gitu loh.
karena angin set. Nah kebetulan di pojokan sekolahan itu ada pohon randu yang untuk ada kapasnya, kapuk itu loh, randu alas kalau orang bilang dulu, randu alas itu besar sekali. Nah angin tadi yang datang dari selatan itu kayak ngumpul di situ di pohon randu tadi, jadi kayak nggak kemana-mana, udah ngumpul di situ sampai rontok itu buahnya randu itu sampai rontok. Jadi namanya buah randu kalau masih belum tua itu kan kalau jatuh kan keras itu suaranya. Jadi lu angin itu kok aneh, kok hanya di sekitaran pohon randu aja muternya anginnya, itu pada rontok itu semua buah randu itu, sampai ngena parkiran sekolahan itu kan dari seng atapnya, sampai suaranya itu kenceng. Jadi habis itu cuma kira-kira angin itu 2 menit terus ada cahaya merah nyala gitu. Keesokan harinya bapaknya Fajar itu yang penjaga sekolah itu nyapu-nyapu di situ di bawah parkiran itu, di area parkiran pas di bawahnya pohon randu itu. Pak Mahmud itu nemuin keris. Jadi waktu nyapu itu Pak Mahmudnya nemu keris di situ. Yang cerita ke Fajar tadi, terus Fajar malam harinya cerita ke Mas Hendro-nya, Ndro, semalam waktu angin terus ada cahaya itu yang kayak keluar apinya itu, pagi-paginya bapak waktu nyapu-nyapu di bawahnya pohon randu itu nemu keris, Ndro. Mosok sih Jar? Iya. Akhirnya si Hendro sama Fajar itu ke rumahnya ngeliat kerisnya itu. Terus ditanyain sama si Hendro-nya Pak Mahmud tadi, loh ini dapatnya gimana Pak? Ya ngeledak di bawahnya pohon, di akarnya pohon randu, Ndro. Akhirnya setelah itu di sekolahan pun itu sering ada penampakan katanya Fajar itu. Kadang-kadang orang ketawa sendiri, cewek gitu. Terus suatu saat adiknya Fajar itu masih kecil, masih TK 0 besar, adiknya si Fajar itu cowok, itu sering kalau ke kamar mandi minta diantar ibunya itu sering ketakutan dia sambil nunjuk-nunjuk, bu ada pocong. Sering melihat pocong di situ di pojok kamar mandinya sekolahan itu. Jadi kebetulan Fajar sama orang tuanya penjaga sekolah itu tidurnya di sekolahan situ. Jadi kalau mau pakai kamar mandi di rumah dinasnya penjaga sekolah itu, pakai kamar mandinya ikut kamar mandi sekolahan, jadi agak jauh. Nah di situ sering ada penampakan pocong, ada penampakan kayak kuntilanak itu, tapi yang sering lihat adiknya Fajar itu yang masih TK itu. Ceritanya Mas Hendro itu yang di rumahnya buat itu sering muncul, tapi enggak istilahnya bukan yang jahat, enggak yang menakutkan atau menyeramkan. Nah, tapi kalau Pak Warno sendiri, suaminya Buati itu, sudah kalau diajak ngomong tentang hal-hal itu yang ada di rumahnya itu, Pak Warno selalu bilang, Allah tenang aja, biasa sing Joko mah kene gitu, karena jiwa-jiwanya tentara itu kan nggak ambil pusing tentang hal-hal seperti itu, karena udah terbiasa di hutan, udah terbiasa istilahnya namanya prajurit kan ya percaya hal itu, tapi nggak sampai
ketakutan. Nah ini pada suatu malam, nah, yang nongkrong itu kira-kira jam 10 itu udah masuk rumah, agak sepi. Nah terus yang tetangganya Bu Ati ini sebelah ini pulang waktu sore itu bawa truk itu truk pasukan. Biasanya truk itu untuk bawa pasukan, untuk bawa tentara. Nah kebetulan hari Sabtu itu kok pulang bawa truk pasukan itu, diparkir di depannya rumahnya Bu Ati itu, karena antara rumah Bu Ati sama sekolahan itu jalan buntu, yang sebelah kanannya sudah buntu, jadi halamannya luas, jalan itu luas, jadi untuk parkir truk 4 cukup. Akhirnya pada Sabtu itu tetangga sebelah yang tentara juga itu bawa truk parkir situ. Nah pada malam harinya truk itu jam setengah 1 itu bunyi sendiri. Jadi orang itu pada ribut, pada heboh, bunyi sendiri, terus ngegas belayar gitu sambil ngelakson tantin gitu. Nah yang bawa truk itu sopirnya keluar, bingung dia, loh kontaknya masih saya bawa kok truknya hidup sendiri, nyala sendiri. Yang sebelahnya kan keluar itu, loh truknya kok nyala terus, kok nggak jalan-jalan dari tadi, ngelakson ngegas, kirain sampean Pak yang mau keluar. Enggak, ini kontaknya masih saya bawa. Wah, akhirnya bingung, masuk ke truk dimatikan nggak bisa, jadi kok kontaknya itu dalam keadaan off, nggak kontak on tapi nyala. Akhirnya dilepas akinya baru mati. Setelah itu setelah truknya bisa dimatikan kan masuk lagi, pada mau tidur lagi. Nggak lama dari itu sebelahnya itu ada Jeep Willys itu kebetulan punya Hendro, keluarganya Hendro. Nah itu Jeep antik pakai spanten terpal itu, jadi nggak tertutup Jeepnya itu bunyi lagi, Jeepnya ganti, Jeepnya yang bunyi. Jeepnya bunyi sambil ngelakson sambil ngegas belayar gitu. Akhirnya ganti semua, keluar lagi, loh sekarang ganti Jeepnya yang nyala. Padahal Jeep itu kan sering tekor, akinya sering tekor. Padahal sama kakaknya Hendro sama Mas Yes itu akinya dilepas. Biasanya kalau nggak jalan parkir itu kabel akinya dilepas. Jadi kok nyala pada malam hari itu kan nyala. Orang kan keluar lagi. Setelah dilihat-lihat, loh Mas Yes itu bingung, kontaknya di rumah, akinya dilepas, kabelnya, tapi mobilnya nyala. Akhirnya dimatikan bingung. Nah itu dikasih air, disiram air sambil baca gitu. Ayahnya Hendro itu bawa ember, baca ayat-ayat suci Al-Quran itu, siramin gini langsung mati mobilnya. Jadi cerita ini dilengkapi sama Mas Hendro seperti itu. Kejadian-kejadian di rumahnya Bu Ati, kejadian di sekitarnya rumahnya Bu Ati, di komplek tentara itu seperti itu. Terus bilangnya Mas Hendro yang di kebonan selatannya ujungnya Bu Ati itu kan sudah kebonan. Biasanya kalau hari-hari tertentu kan untuk latihan tentara di kompleks itu sering ada kayak obor terbang, kayak api terbang gitu sering. Terus ada kayak suara gemerincing kereta kuda, karena terkenalnya ada gunung bukit lah, di selatannya perumahan itu ada bukit yang disakralkan.
Nah, mitosnya dulu bukit itu untuk apa ya, tempat apa, patok itu biasanya kalau orang bilang dulu patok itu untuk nyancang, untuk naliin kuda. Jadi ada satu mitos dan kepercayaan bahwa di situ dulu patokan kuda untuk tempat parkirnya, nambatin kudanya. Kalau nggak salah namanya Joko Berek. Kalau orang mbah-mbah yang orang-orang tua di situ bilangnya gitu. Oh, biar gak nyancang patokane jarane Joko Berek Saung Galing, seperti itu. Jadi memang ada satu bukit itu kayak perbukitan, di situ memang disakralkan. Dan area itu tertutup untuk umum karena sering digunakan latihan untuk tentara di situ. Nah, mungkin seperti itu dulurku, cerita tambahan dari Mas Hendro tentang komplek perumahan tentara yang di tempatnya Mas Hendro tinggal dulu. Nah, untuk saat ini Mas Hendro-nya dan keluarganya sudah nggak di situ, Bu Atinya juga sudah nggak di situ. Nah, ini kisahnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita nggak usah terlalu takut lah, bahwa hal-hal seperti itu memang selalu ada dan berdampingan dengan kita. Cuman kalau kita istilahnya berlaku sopan, berlaku nggak sombong, takabur, dan kita selalu bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Mungkin seperti itu dulurku, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga Mas Hendro puas dengan cerita ini karena sudah saya bawakan dan saya tambahkan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.